WhatsApp semua. Selamat datang di video pertama saya di channel Suka-Suka. Hari ini, di video ini saya akan membahas tentang kolam koi, tentang bagaimana memanfaatkan kolam tanpa chamber agar bisa dihuni oleh beberapa ekor koi. Nah, jadi teman-teman yang punya kolam koi tanpa chamber atau kolam yang tidak difasilitasi dengan chamber atau filter bawaan yang menempel di samping kolam, simak video ini baik-baik. Oke, kita langsung saja lihat penampakan kolam yang bakal saya review hari ini. Nah, di sini adalah salah satu kolam koi yang ada di rumah saya yang tanpa difasilitasi dengan chamber. Nah, bagaimana saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kolam ini tetap bening dan tanpa ada kotoran yang mengendap di dasar kolam. Simak terus video ini. Nah, sekarang kita bakal coba lihat dasar kolam. Apakah ada kotorannya? Nah, bisa dilihat ya, di dasar kolam tersebut tidak ada kotoran yang mengendap. Tidak ada kotoran yang mengendap. Tuh kan, sama sekali tidak ada kotoran yang mengendap dan ikan-ikan semua terlihat sehat. Terlihat sehat semua. Jinak-jinak, sehat-sehat, gemuk-gemuk semua. Nah, setelah kita lihat penampakan kolam saya, sekarang saya akan review perlihatkan bagaimana saya memanfaatkan barang bekas yang ada di sekeliling saya untuk memfasilitasi kolam ini sebagai filter kolam agar air kolam di sini tetap sehat, tetap terjaga kualitasnya dan membuat ikan-ikan ini tetap menjadi sehat. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan bagaimana mengolah air dalam kolam tanpa chamber agar airnya tetap bersih, sehat, dan membuat ikan-ikan kita tetap bersemangat berenang-renang. Ya, langsung saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 tong di atas kolam yang saya manfaatkan sebagai sistem filtrasi kolam. Sebelum air masuk dalam tong, saya lakukan pemompaan air dengan pompa subuh dengan kapasitas 5.000 liter per jam. Nah, dari pompa tersebut memompa air melalui pipa ini. Pipa di sini, air dipompa masuk ke chamber 1, ke filter 1, filter tong 1. Dalam filter tong 1 ini terdapat media mekanik, filter mekanik yang berupa seperti jaring nelayan dan jaring nelayan. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini saya kasih jaring nelayan urutan paling bawah di sini saya kasih jaring nelayan. Di kedua saya kasih spon halus putih untuk menyaring kotoran halus. Nah, dari filter pertama ini saya salurkan dengan pipa, air dialirkan ke filter kedua yang berisi biologis filter. Dari pertama di bawah saya kasih biofoam, lalu kedua saya di bagian kedua tumpukannya di sini saya berikan biobol sebanyak 700 butir biobol di sini dan di atasnya sebagai penyangga saya kasih biofoam. Dari filter kedua ini air masuk ke filter tong ketiga. Di filter tong ketiga di sini masih terdapat media biologis berupa batu apung dan biobol, 500 butir biobol, dan di atasnya saya isi dengan biofoam. Nah, melalui filter ketiga air dialirkan ke dalam tongnya ada di sana, ke dalam tong kendi tanah liat. Dari filter ketiga dialirkan ke dalam kendi tanah liat. Nah, di kendi tanah liat ini terdapat, akan saya isi kerang oyster dan juga kerang jahe dan kerang oyster. Tapi belum saya isi karena belum saya sempat beli. Nah, setelah air mengalir di sini ditampung di filter tong ini,
Kalau pernah lihat ini, air dialirkan melalui pipa menuju ke air terjun yang masih saya fasilitasi dengan kerang jahe dan kerang oyster di bawahnya. Saya tumpuk kerang jahe dan kerang oyster. Setelah itu air mengalir ke dalam kolam dan menghasilkan air yang jernih seperti ini dan ikan-ikan yang sehat. Nah, dapat kita lihat hasil dari filter tersebut, air menjadi tetap jernih, ikan-ikan juga sehat-sehat semua. Ikan-ikan sehat semua. Tidak ada yang sakit, air bersih, ikan sehat. Nah, kolam ini sudah berjalan 2 minggu dengan filter seperti yang sudah saya jelaskan tadi. 2 minggu belum saya sempat ganti airnya atau dripping air, belum saya sempat bersihkan chamber atau filter tong tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kolam tanpa ada chamber, bisa lakukan hal-hal seperti saya. Bisa kita buat filter eksternal seperti di atas sana dengan hasil yang ya lumayan memuaskan sih. Walaupun agak repot nanti kita membersihkan filter mekaniknya nanti. Nah, bisa kita lihat kolamnya, ikannya melengok-lengok dengan baik, dengan indah, ya kan? Jadi teman-teman yang punya kolam lama tanpa chamber, jangan berkecil hati. Tidak perlu bongkar-bongkar kolam dan mengeluarkan biaya yang begitu besar. Cukup dengan 150.000 kita bisa punya filter eksternal seperti kolam saya ini. Oke, jangan pernah menyerah. Salam pecinta satwa dan salam lestari. Hey Dad, I love you forever. Don't forget we're in this together. You beat the paper, I'll beat the glue. 'Cause it's me and you. 'Cause it's you and me. That's because it's me and you. Hey Dad, I love you forever. Don't forget